Going CY, gimana kabar kalian? Saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Hi guys, how is it going teman-teman? I hope you guys doing well. Sudah rindu ya kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Yuk mari sama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak, kami dapat bertemu ya Bapak di dalam YouTube channel ya Bapak. Kiranya Engkau yang bertahta ya Bapak di dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Bapak. Engkau juga yang berbicara ya Bapak kepada setiap hati kami ketika kami mendengar firman-Mu ya Bapak. Engkau yang berbicara langsung kepada kami. Thank you Lord Jesus, kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan in Jesus name, amen. Yuk mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Are you ready guys? Come on. Ajaiblah perbuatan-Mu dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Ya, kita mau sama-sama menyatakan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Ya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Yes Lord, You are everything Lord. Engkaulah perisai, Engkaulah pedoman kami Tuhan. Engkaulah terang bagi kami. Thank you Lord. Kita mau nyatakan firman-Mu. Yeah.
Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Yes Lord, amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita menyatakan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord. Mari sama-sama kita menyatakan lagu ini. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Ya, kami percaya Kaulah Allah yang setia. Kami tenang karena ada Engkau Tuhan. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Ya, mari sama-sama kita nyatakan, tenanglah, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, tenanglah, hai jiwaku,
percaya Dia Allah yang setia, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Wow, thank you untuk tim worship hari ini. Saya merasakan benar-benar kuasa Roh Kudus dan hadirat Tuhan benar-benar nyata bersama-sama dengan kita pada hari ini. So teman-teman, hari ini saya ingin mengundang salah satu sahabat kita ya. Beliau adalah TYC pastor daripada kita semua di Jabodetabek dan 3 luar kota. And he's an amazing brother for me. Dan hari ini dia akan menyampaikan the message of God untuk kita semua pada hari ini. So tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama sambut Pastor Victor Repi. Yo, what's up? I'm Jeff TYC Medan Kota. Apa kabarnya? Wah, gila akhirnya kita bisa bertemu sekalipun secara virtual nih ya. Pengen banget sih main ke Medan Kota. Udah lama gak ke Medan Kota. Pengen nyobain BPK-nya ya. Udah lama gak makan BPK. Semoga sih ada yang kirimin dari Medan Kota. Gitu ya. Thank you banget nih buat Christian yang udah memberikan saya kesempatan bisa share kepada teman-teman semua yang ada di Medan Kota. Belum jadi pastor ya, semoga jadi pastor Christian gitu. Wah keren kan kalau pastor Christian. Setuju gak teman-teman? Setuju ya, wah luar biasa gitu ya. Thank you untuk kesempatannya, untuk bisa sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya bersyukur, saya berdoa teman-teman semua dimanapun kalian berada tetap berada dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Ya buat kalian yang sekolah tetap semangat ya guys. Sekalipun online learningnya nih, waduh udah terasa sangat membosankan. Tetapi ingat, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Nah hari ini saya diberikan kesempatan untuk share sesuai dengan topik kita yang ada di materials kita, yaitu true identity. Sama-sama katakan true identity. Identitas yang sejati yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ada banyak sekali orang di luar sana yang sulit mengenal atau memahami siapa sih diri mereka itu. Kalau kita berbicara tentang identitas, kenapa penting? Penting sekali. Teman-teman kalau nggak pakai KTP bisa kalau nggak ada KTP bisa ditangkap loh ya. Dikirain penyelundup dari mana gitu ya, atau orang dari mana gitu. Harus ada loh kartu tanda penduduk. Waktu teman-teman lahir, kaki kalian waktu bayi itu dicap supaya tidak tertukar. Nanti kayak sinetron, bayi yang tertukar gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan, siapakah saya atau who am I, itu adalah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita jawab. Bukan cuma sekedar bertanya tentang siapa namamu, siapa keluargamu, apa margamu, kamu tinggal di mana, bukan sekedar itu ya. Tetapi identitas kita ini, pertanyaan siapakah kita ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat-sangat menentukan kehidupan kita kemudian hari. Jadi kalau Victor bertanya nih, kamu siapa? Gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh aku jago olahraga. Wih, jago olahraga. Oh aku anak konglomerat. Waduh gitu ya. Oh kok aku followers IG-nya 10.000. Waduh gila keren. Ada yang lebih tinggi lagi mungkin? Ada? Wah luar biasa ya. Kok aku sekarang anak Clubhouse. Wih anak Clubhouse nih sekarang. Ada yang tahu Clubhouse? Yang belum tahu? Mungkin bukan ini ya, bukan pengguna Apple, it's okay lah gak apa-apa ya teman-teman. Aku paling pintar di sekolah gitu ya, ada yang ngomong oh aku pintar di sekolah gitu ya. Oh aku punya banyak teman,
Kemanapun aku pergi, teman-temanku mengikuti gitu ya. Aku cantik, wih, mulai narsis nih. Aku ganteng, aku selalu disukai oleh semua orang. Tapi juga mungkin ada teman-teman yang berkata, aduh aku lemah, aku selalu dibully, aku anak orang susah gitu ya. Aku gak pernah dapat likes lebih dari 10. Waduh, kasihan banget. Mungkin bisa pindah dari Instagram ke TikTok mungkin ya, biar like-nya lebih banyak gitu. Aku gak pinter di sekolah, aku gak punya teman, aku gak cantik, aku gak ganteng gitu ya. Aku gak disukai sama orang. Belum lagi masih banyak sekali rentetan-rentetan yang kamu seringkali melabel diri kamu dari apa yang orang katakan tentang kamu. Oh aku gendut, oh aku kurang tinggi, aku kurang putih, dan yang lain-lain. Kan sekarang kalau iklan cantik itu putih, wah siapa bilang cantik itu putih? Kalau kamu tinggal di daerah timur nggak cantik dong. Nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi seringkali sosial media melabel identitas kita, padahal tidak seperti itu. Nah hal ini sangat berbahaya. Menurut WHO setiap tahun ada 800.000 orang yang melakukan bunuh diri, teman-teman. Kenapa mereka melakukan bunuh diri? Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan siapakah diri mereka. Seberapa penting diri mereka, seberapa berharganya diri mereka. Penyebab kematian paling umum kedua yang terjadi ya secara global, yang di antara anak berusia 15-29 tahun itu adalah bunuh diri. Dan hasil riset ditemukan mengindikasikan bahwa anak muda ini cenderung terpengaruh untuk melakukan bunuh diri karena melihat media atau sosial media. Ini dibandingkan dengan orang dewasa, anak muda lebih banyak teman-teman. Dan tahun 2016 Korea Selatan ya opa-opa annyeonghaseyo, kalian suka nonton drama Korea, dunia tidak seindah drama Korea. Tahun 2016 Korea Selatan menjadi negara dengan rata-rata bunuh diri tertinggi di dunia menurut salah satu organisasi lembaga survei ya, OECD. Seringkali ini disebabkan oleh kesehatan mental, depresi, masalah fisik, masalah keuangan. Anak muda seringkali berusaha mencari jati diri mereka, berusaha mencari identitas mereka dengan berbagai cara gitu ya. Sehingga banyak yang tersesat dan tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Padahal life isn't about finding yourself. Life it's about discovering who God created you to be. Hidup ini bukan tentang aku ingin jadi diriku doang gitu ya. Ya kita harus menjadi diri kita sendiri gitu, nggak boleh jadi seperti orang lain. Tapi kita harus menjadi diri kita seperti yang Tuhan ciptakan kita, sebagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi seperti itu gitu ya teman-teman. Kita perlu menyadari bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sebenarnya itu sebabnya kita perlu mengenal identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Karena identity crisis itu lebih berbahaya daripada economic crisis gitu ya. Krisis identitas lebih berbahaya daripada krisis ekonomi ataupun krisis pandemi seperti yang saat ini sedang kita alami. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mungkin Kofiter yakin ini ayat yang menjadi ayat hafalan kita semua sepanjang tahun ini karena kita sedang berbicara mengenai greater destiny ya in this year. Tapi kita buka di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yang sudah temukan katakan yes. Oke, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ayat yang sangat luar biasa dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pada waktu itu, tapi juga berbicara kepada kita semua. Firman yang datang daripada Tuhan, ini ngomong kepada kita nih. Apa sih identitas kita? Siapa kita di dalam Tuhan? Yang pertama, dari ayat ini dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Chosen race dikatakan. Atau simpelnya, poin yang pertama, kamu dipilih. Kita dipilih bukan karena perbuatan dan usaha kita. Bukan karena kamu rajin di sekolah, bukan kamu pintar di sekolah, bukan kamu anak baik, kamu rajin berdoa, rajin menabung dan yang lain-lain. Tidak, kamu dipilih. Dalam terjemahan asli dikatakan without reference to quality of the entity chosen. Bukan karena kamu berkualitas terus Tuhan pilih. Tuhan sudah mengasihi kita bahkan waktu kita masih berdosa, firman Tuhan katakan. Kita dipilih karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, 2 bulan kemarin kita udah belajar mengenai chosen and destined. Kita dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita.
Kita dipilih untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, menikmati segala berkat dan didikannya. Kita dipilih karena kita dikasihi olehnya. Nah, ini yang dikatakan one way love. Tuhan mengasihi kita bahkan sebelum kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan tahu untuk mengasihi Tuhan, teman-teman. Kamu dipilih, kamu luar biasa gitu ya. Tahu nggak kalian kalau kita semua ini satu di antara 200 juta kemungkinan. Satu di antara kita ini, kemungkinan kita ada di dunia ini satu di antara 200 juta kemungkinan. Itu sangat luar biasa. DNA kita, ya, keberadaan DNA ini membuat setiap individu memiliki ciri yang spesifik dan unik. Tidak ada manusia yang sama seperti kita. DNA ini adalah blueprint bagi setiap manusia yang Tuhan berikan. Sehingga kita semua yang ada di sini adalah unik. Tubuh manusia memiliki sekitar 100 triliun sel. Di dalam inti sel terdapat 23 pasang kromosom, disusun oleh 3 miliar asam nukleat, di mana tergantung informasi genetik kita semua. Ribet nggak tuh? Ribet sekali. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan begitu detail seperti itu. That's why aku mau bilang kepada kalian, always remember, you are braver than you know, stronger than you seem, smarter than you think, and more beautiful than you believe. Seringkali kamu meragukan diri kamu kan, tapi Tuhan bilang kamu dipilih karena kamu dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua ya, tadi kamu dipilih, chosen race, kamu dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kamu istimewa. Wah, keren gak? Kita istimewa, royal priesthood. Kok istimewa? Maksudnya apa? Imamat, kan kita royal priesthood artinya imamat rajani. Imamat itu artinya apa? Imamat berbicara tentang imam-imam pada zaman perjanjian lama yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah, gitu ya. Ini nggak semua orang bisa melayani di bait Allah. Kalau sembarangan orang bisa mati, teman-teman, zaman itu. Kalau zaman sekarang kan nggak, gitu ya. Zaman dahulu hanya keturunan Lewi saja yang boleh melayani di bait Allah. Namun sekarang kita semua diberikan privilege, diberikan kesempatan untuk masuk dan melayani raja di atas gelar raja. Seseorang yang mendapatkan privilege yang sedemikian rupa, itu dikatakan istimewa. Sama-sama katakan, saya istimewa. Wah, mantap. Kita semua istimewa. Kita semua istimewa di dalam Tuhan. Ketika kita tadi sudah dipilih, yang kedua kita istimewa di dalam Tuhan. Royal priesthood, imamat yang rajani. Oleh sebab itu, kesempatan dan kehormatan yang kita terima, janganlah dipergunakan dengan sembarangan. Don't waste your life. Kamu istimewa, teman-teman. Jangan hidup sembarangan, gitu ya. Hiduplah seperti identitas kamu. Kamu istimewa. Firman Tuhan katakan Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. Kita punya imam besar agung yang luar biasa, yang turut merasakan kelemahan kita. Ayat 16. Wah, saya sangat diberkati dengan ayat 16. Dia bilang, oleh sebab itu, masuklah dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia Allah, sehingga kamu mendapatkan rahmat dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Luar biasa gak? Kita VIP gitu loh, teman-teman. Kita adalah orang very important gitu loh. Kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kita bisa masuk, tapi bukan karena kita. Kita istimewa karena Yesus yang mati bagi kita semua. Oke? Makanya sangat-sangat luar biasa firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Ayat hafalan ini, teman-teman harus tahu. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa sekali. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita adalah ciptaan yang istimewa. Zaman dulu mungkin cuma bangsa Israel doang. Di antara bangsa Israel cuma keturunan Lewi doang. Tapi sekarang barang siapa yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah pribadi yang istimewa, gitu ya. Zaman dulu ada lagu sekolah minggu, ku istimewa, gitu ya. Karena Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, jadi yang pertama kita dipilih, yang kedua kita istimewa, yang ketiga apa nih?
Dikatakan kamu adalah bangsa yang kudus. Kudus itu maksudnya apa? Worthy. Kudus itu artinya kamu layak. Kamu dipisahkan, kamu dilayakkan di hadapan Tuhan gitu loh. Layak itu artinya apa? Diterima. Jadi yang ketiga, kamu diterima oleh Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita bisa mati di hadapan Tuhan, bisa mati. Tapi karena Tuhan menguduskan kita, kita diterima di hadapan Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita diterima di hadapan Tuhan. Kata kudus dalam bahasa asli menggunakan kata memiliki arti set apart for God's purpose dedicated. The quality of persons or things that can be brought near into God's presence. Jadi suatu kualitas seseorang atau benda tertentu yang bisa dibawa dekat masuk dalam hadirat Tuhan. Yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan cuman mereka yang kudus. Kalau enggak kudus bisa mati. Jadi gimana caranya? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan. Kita menjadi bangsa yang kudus. Kita diterima, teman-teman ya. Hidup kita tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Hidup kita harus dijaga dengan sedemikian rupa. Karena kita telah diterima oleh Tuhan. Kita harus pergunakan hidup ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau berbicara tentang diterima oleh Tuhan, mungkin ada banyak sekali anak-anak remaja zaman sekarang mengalami penolakan. Ya, mengalami penolakan. Mungkin kamu yang saat ini sedang join di dalam ibadah ini, kamu mengalami penolakan. Dari orang tua kamu mungkin, dari teman-teman kamu mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kasus bully di Indonesia ini lumayan menyedihkan. 90% siswa-siswi mengalami pernah menjadi korban bully, 90% teman-teman. 80% anak remaja dari umur 12 sampai 17 tahun itu pernah mengalami cyberbullying. Dan tahun 2015 Indonesia tingkat kedua bullying sedunia. Teman-teman ya. Data dari KPAI, aduh sedih sekali rasanya gitu ya. Tahun 2017 Menteri Sosial berkata bahwa 40% anak Indonesia yang melakukan bunuh diri itu disebabkan oleh bully. Mereka mengalami penolakan oleh teman-teman mereka, lingkungan, bahkan orang tua. Terkadang ya, kadang mungkin ada orang tua yang belum di dalam Tuhan, seringkali menolak kita. Tapi ini pesan yang Coffeeter mau sampaikan kepada kalian semua. Firman Tuhan katakan sangat jelas. Sekalipun orang tuamu menolak engkau, Tuhan menerima engkau. Firman Tuhan katakan yang jelas, kamu adalah bangsa yang kudus. Aku menerima engkau apa adanya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kalian berharga. Kalian diterima oleh Tuhan. Kalian dikasihi oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Fakta tentang bully ini mungkin menyedihkan, tapi ketika kita mengerti tentang kebenaran bahwa kita diterima oleh Tuhan, kita akan sangat menghargai hidup kita dan kita tidak akan peduli dengan apa kata orang lain. Kita hanya peduli apa yang Tuhan katakan tentang kita. Yang terakhir, dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9 dikatakan kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. God's own possession. Atau bisa Coffeeter simpelkan, kamu dikasihi. Kok kamu dikasihi? Kalau misalnya ya seseorang berkata kamu milikku, wis. Kalau pacaran belum bisa ngomong kamu milikku gitu ya. Itu belum, kan masih anak orang. Kamu nggak bisa bilang you are mine, belum bisa. Kamu belum bisa ngomong you are mine. Cuma lagu doang gitu ya, lagunya Jason Mraz. I'm yours. Mungkin dia doang yang bisa. Tapi kalau masih pacaran, kita belum bisa ngomong you are mine. Yang bisa ngomong you are mine waktu sudah menikah. Bahkan waktu kamu orang tua pun gitu ya, dia bisa berkata you are mine. Tapi ketika menikah, anaknya kan akan bersama-sama dengan istri atau suami. Jadi kamu bisa berkata you are mine. Kalau kamu sudah menikah dan istri atau suami kamu bisa berkata you are mine. Kamu adalah milik karena sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, di sini Tuhan berkata you are mine. Kita adalah miliknya Tuhan. I am yours God. Kita milikmu Tuhan. Kenapa kita bisa berkata begitu? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kamu dikasihi, saya dikasihi. You are loved. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sungguh sempurna gitu ya. Bukti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Yesus Kristus membayar kita dengan lunas, sehingga kita bisa bebas dan bisa bebas hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Knowing your identity in Christ makes you feel unbreakable. Because no matter what Satan tries to do to you, you know how strong you are in Christ, and that's all matters. Gak peduli apa yang dunia ini katakan, karena Tuhan berkata bahwa kita dikasihi. Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wow, kamu berharga, kamu mulia, dan kamu dikasihi oleh Tuhan. Yuk sama-sama katakan, taruh tanganmu di dadamu seperti ini dan sebut namamu. Victor berharga, Victor mulia, dan Victor dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa ya, kamu dikasihi oleh Tuhan teman-teman. Masa depan kamu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Masa depan kamu tidak ditentukan oleh kesalahan yang pernah kamu buat. Tapi masa depan kamu ditentukan oleh keputusan kamu. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan firman yang Dia katakan bagi setiap kehidupan kita. Rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Ada cerita di Jepang ya. Kalau nggak salah namanya kintsugi gitu ya. Ketika satu piring pecah atau gelas pecah, biasanya kan orang kalau mau menyatukan kembali agak jelek ya, karena kan ada bekas-bekasnya. Tetapi di situ ketika dia menyatukan kembali, dia menggunakan emas. Sehingga sekalipun piring itu udah pecah dan disatukan kembali, emas itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Dan itulah yang seringkali aku bilang beautifully imperfect. Ketidaksempurnaan yang indah gitu ya. Kita nggak sempurna. Kita bukan manusia sempurna, tapi di dalam Tuhan kita menjadi orang-orang yang indah di dalam Tuhan. Dan ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Your identity is not found in what you do or don't do or what happens to you. It is found in Christ Jesus. Victor berharap firman Tuhan yang datang hari ini bisa menjadi semangat yang baru, bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kalian semua, bahkan lebih lagi bisa mengubahkan kalian semua dimanapun kalian berada. Orang lain boleh berkata apapun tentang kamu, gak usah pedulikan, karena Tuhan berkata sangat jelas. Kamu dipilih, kamu istimewa, kamu diterima, dan kamu dikasihi oleh Tuhan. Dan that's enough, oke? Victor berdoa hari ini agar firman Tuhan ini bisa mengubahkan kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman yang datang di dalam setiap kehidupan kami hari ini menjadi satu kekuatan yang baru. Sekalipun Tuhan di luar sana ada begitu banyak hal yang mungkin mencoba melabel hidup kami. Mencoba memberikan label dalam hidup kami. Kami orang yang gagal, kami orang yang gak bisa berbicara, kami orang yang pemalu, kami orang yang gak hebat dalam berolahraga. Kami bukan orang yang pintar, kami bukan orang yang bla 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 bla. Ada banyak sekali di luar sana yang mencoba melabel kami. Dan seringkali kami juga mencoba melabel kami dengan pencapaian kami. Oh, kami punya followers, aku punya followers yang banyak di Instagram. Aku ini, aku itu, aku ini. Tapi seringkali kita menjadi kecewa karena kemudian ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan dengan sangat jelas datang dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih karena kami dikasihi. Kami adalah orang-orang yang istimewa. Diberikan privilege untuk kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Engkau. Kami diterima oleh Tuhan. Kami diterima apa adanya Tuhan. Dan yang terakhir, kami dikasihi dengan sedemikian rupa oleh Tuhan. Mungkin kami mengalami kesulitan dalam pergaulan dan dalam keluarga. Tapi ketika kami mengerti bahwa kami dikasihi, itu cukup Tuhan. Hari ini kami mau terima firman ini, Kau masukkan dalam hati kami. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi, kami berkata, kami berharga, kami mulia, aku mulia, dan aku dikasihi oleh Tuhan. Itu cukup. Hari ini aku berdoa untuk semua teman-teman yang ada di FGF TYC Medan Kota. Agar firman ini menjadi pembaharuan dalam setiap kehidupan mereka. Memulihkan kehidupan mereka. Memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan.
sehingga mereka kembali bersemangat, melihat ke atas, memandang kepada Tuhan di dalam menggapai masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami terima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Thank you teman-teman semua. See you next time and God bless you. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian yang merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF DYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next DY. God bless you all.